Forearm. Forearm kan forearm. Forearm itu kan ini. Apa namanya? Wrist. Bukan ini, bukan elbow. Wah, ini berarti radialis nggak? Masya Allah, balik lagi ke anu. Nah, radialis sama brachialis ya. Jadi 3 otot yang menggerakkan kita itu fleksi elbow, itu yang pertama adalah bicep, berikutnya adalah radialis sama brachialis. Jadi kalau kamu mau inspeksi dan palpasi untuk gerakan elbow fleksi supaya menentukan MMT ini apakah satu apa enggak, kamu jangan pegang deltoidnya, mau enggak? Nyambung, soalnya kan ototnya kan yang mau ngecek kan harusnya elbow fleksi ya bisa dong. Bisa gimana nih? Pegang bicepmu mana bicepmu? Ya, bisa ke situ ya, sini ya. Ada 2 kan, ini ya, takutnya. Ya. Ada namanya bisa kan. Oke, terus ya. Jadi tadi kalau kita bagi-bagi MMT ada berapa sih? Dan Salah, 3. 6 tuh. Iya kan? Iya, 6. Fungsional sama kurang fungsional. Untuk yang nol itu tidak fungsional atau non fungsional. Klasifikasi 3, 4, 5 ditentukan berdasarkan aktif melawan gravitasi, 5 kalau tahanan kuat sedang, 4 tekanan ringan, 3. tidak bisa nahan. Oke, terus kalau 2 Aktif OM tidak bisa tahan gravitasi. aktif berkaitan dengan gravitasi dieliminasi atau tanpa melawan gravitasi satu. Ya, Nggak ada. Ya, palpasi atau visible organ nol paling gampang. Nggak ada semuanya. Oke. Jadi kalau misalkan kamu sudah tahu MMT kamu sudah klasifikasikan ke sini, latihan luas gerak seninya apa yang dapat. Kalau MMT itu 0 atau 1, kamu nggak akan bisa meminta pasiennya untuk melakukan aktif. Gimana mau aktif kalau tangannya aja nggak ada geraknya sama sekali ya? Jadi harus pasif. Pasif itu berarti kamu harus Menggerakkan. pasiennya secara tekun. Jadi kamu yang menggerakkan. Kalau, nah kita loncat sebentar ya. Kalau misalkan untuk yang aktif itu MMT yang minimal fungsional dan 3. Ya, jadi kalau 3 itu masih bisa. Karena 3 kan kamu paksa melawan gravitasi kan masih bisa, cuma dia nggak kuat aja melawan ini nggak bisa. Kalau yang 2, nah ini yang aneh. Ada namanya istilahnya kok ada aktif asistif. Jadi kalau kamu nanti lihat ada LOM tapi ini aktif asistif itu pasti bukan pemeriksaan, itu pasti terapi latihan. Gimana caranya melakukan aktif asistif? Jadi kalau aktif asistif, otot penggerak utamanya itu dibantu, tapi sisanya nanti pasiennya bisa sendiri. Sekarang kalau elbow fleksi tadi otot penggerak utamanya apa? Biceps, radialis. Utamanya cuma bicep. Dua lain itu perbantuan. Ya. Jadi nanti kalau mau aktif asistif, pasiennya posisinya di dalam tangan gini. Terapisnya atau dokternya akan melatih dengan pokoknya dia sampai bisa melawan tahanan awal-awalnya. Tapi kalau kira-kira tengah-tengah ini sudah bisa pasien sendiri maka dilepas, pasiennya ngecek sendiri. Ya, sampai kekuatan bicepnya kira-kira cukup sudah lewat sih penggerak besarnya baru ya, sisanya pasiennya pasien sendiri. Itu namanya adalah aktif asistif. Jadi sebagian dibantu oleh terapis, tapi pasien masih bisa berjalan sendiri ya. Oke. Sekarang jenis latihan yang kedua yaitu latihan penguatan otot. Penguatan otot itu tujuannya buat apa? Kalau latihan luas gerak seni tujuannya buat apa? Mencegah kekakuan. Jadi kalau misalnya dia luas gerak seninya full, jangan sampai nanti jadi turun. Ya. Ada yang patah tulang nggak sih? Berasa. Mulai yang mana? Kamu patah tulang apa? Femur. Sempet kaku nggak? Ya sempat pas habis dioperasi kan nggak lama nggak gerak ya. Nah itulah jadinya kalau dicek luas gerak seninya berkurang ya. Kalau misalkan sudah berkurang, maka latihannya bukan luas gerak sendiri. Ya, latihannya adalah latihan stretching. Tapi kalau misalkan kondisinya pasiennya itu baik-baik saja, luas gerak sendinya full, cuma kita mempertahankan supaya makin lama nggak kaku. Kenapa kaku? Karena lama nggak dipakai gerak. Lama nggak dipakai gerak, atau tuh pasti akan bikin ukurannya dia kecil deh, jadinya akhirnya susah ya nanti gerakannya. Nah, kalau misalkan untuk latihan penguatan otot tujuannya adalah untuk meningkatkan MMT-nya dari yang misalkan mungkin MMT-nya 4 karena habis kalau mau dinaikkan jadi 5 atau dari 3 mau jadi ke 4 gitu ya.
apakah bisa dari satu di latihan penguatan bisa nggak? Nggak bisa. Dia mau membuat jadi ada gerak sendirinya, luas gerak sendirinya, jadi dia nggak bisa. Jadi otaknya belum bisa dikuatkan. Yang dilakukan apa? Dikasih stimulasi dulu. Ya, nanti pakai terapi getar ada di bawah. Oke, jadi kalau latihan penguatan sekarang contohnya itu adalah ada 3. Latihan penguatan tadi tujuannya apa sih? Menaikkan MMT. Meningkatkan kekuatan MMT. Bisa nggak meningkatkan kekuatan MMT 5 jadi lebih dari 5? Bisa nggak? Nggak bisa. Masalahnya tidak ada klasifikasi lebih dari 5. Tapi ada orang yang MMT-nya 5, tapi dia mau latihan penguatan. Buat apa? Kenapa Mas Akto? Tahu dari Corbusier. Nah, itu sebelum dia berotot besar kayak gitu, MMT-nya 5 sebenarnya. Tapi kan itu latihan penguatan kan sampai akhirnya ada gini di masalahnya. Ya, itu jadi kayak gitu ya. Latihan. Kalau bahasa awal mungkin bisa nanti itu adalah latihan resistif ya. Itu latihan penguatan. Oke, ada 3 jenisnya ya. Isometrik, isotonik, dan isokinetik. Jadi isometrik itu adalah kalau latihan penguatannya itu tidak menimbulkan luas gerak sendi. Kalau isotonik itu ada. Contohnya apa ya? Nah, kan saya mau botol minum nih. Ini kita mau isometrik bicep ya. Itu cuma misalkan gini ya, kamu bayangkan kamu cuma begini aja. Kan ini bicep pasti berkontraksi kan. Sama ketika pegang gini, pasti ada kontraksi yang nambah kan. Tapi kan ini nggak gerak-gerak loh. Dia diam. Itu namanya isometrik. Paham ya? Tapi kalau kamu memberikan gerakan, nah itu berubah menjadi isotonik. Kenapa? Karena isotonik itu adalah kontraksinya yang bersamaan, tapi dia ada luas gerak sendinya. Jadi kalau misalkan kamu lihat ini ada gambar orang, nanti isotonik itu kita bagi jadi 2. Ada yang namanya itu konsentrik, ada yang namanya eksentrik. Bedanya apa? Kalau konsentrik itu kontraksi otot ketika otot itu memendek. Jadi misalnya kayak gini ya, ini kan masih netral nih. Kalau saya mau gerakan itu begini, nah ini kan memendek. Ini namanya konsentrik. Tapi kalau dari bawah terus ke sini, ini namanya eksentrik. Kenapa kok beda? Kalau kondisi kayak gini, ototnya itu ada pada rentang terpanjangnya. Lalu kamu suruh kontraksi, memendeknya kan lumayan ya. Tapi kalau yang kayak gini, itu ototnya udah pendek. Nah, tergantung nanti kamu tujuannya buat apa. Biasanya kalau misalnya kayak habis patah tulang gitu ya, kita kasih latihan itu pertama, oh ini sudah boleh latihan isotonik nih, kita latihannya pakai konsentrik dulu, yang pendek-pendek dulu. Kenapa? Kalau langsung diajar yang panjang, putus nanti ya ototnya. Jadi ada tekniknya, ada tujuannya. Kenapa kok dibedakan? Karena pasti ada maksudnya ya. Oke, kalau progresif resisten, jadi latihannya itu bertahap. Misalkan nih saya mau latihan penguatan dengan isotonik, tapi pakai botol air gitu ya. Pertama saya isi setengah dulu. Saya mau pakai yang konsentrik segini dulu aja lah. Mainnya berapa kali repetisi. Tapi nanti kalau mau progresif resisten, katakanlah ini sudah bisa, sudah terbiasa ototnya. Saya mau tambah jadi airnya full. Nah itu namanya progresif resisten exercise. Terus ya, paham? Oke, sekarang isokinetik ini saya nggak bisa menceritakan karena isokinetik itu harus pakai alat. Isokinetik itu nanti latihan penguatan tapi kecepatannya itu teratur. Jadi yang ngatur kecepatannya tahunnya di mana otomatis ada panel-panel alatnya. Di Malang belum ada, jadi paling dekat adanya di Surabaya. Biasanya kita pakai buat atlet ya. Kalau misalnya ada cedera, dia butuh untuk force-nya naik tertentu. Nah kecepatannya itu nanti biasanya latihannya penguatan pakai ini. Yang berikutnya adalah latihan daya tahan atau endurance. Latihan endurance tujuannya adalah untuk apa? Jadi kalau misalkan kondisinya ini orangnya habis sakit, gitu ya, terus kita mau mengembalikan fungsinya, maka namanya reconditioning, mengembalikan kondisinya kembali. Tapi kalau misalkan kayak kalian ini aja, kalian mau latihan endurance boleh, namanya latihan conditioning. Buat apa? Kamu naik turun tangga dari lantai 6 ke lantai 2 bisa nggak? Bisa. Sampai sini enggak? Enggak. Nah itu tanda-tanda kalian butuh latihan endurance. Ya, latihan endurance ini bisa dilakukan dengan cara apa? Nih sebenarnya macam-macam terus enggak ada ya. Kamu mau pakai treadmill boleh, kamu mau pakai goes boleh, kamu mau lari outdoor boleh, ya kamu mau sepeda statik boleh. Nah itu adalah latihan untuk meningkatkan endurance. Tujuannya apa? Biar kalian tidak sedentary lifestyle. Kamu sedentary lifestyle nggak sih? Enggak. Iya enggak? Enggak. Kalau sekarang kok enggak? Kamu kuliah ini berapa jam duduk? Sehari berapa jam? Itu total dalam seminggu berapa jam? Lebih dari 50 jam enggak?
Kalau lebih ya mungkin jadi sudah sedentary lifestyle ya. Hati-hati loh ya. Kenapa? Sedentary lifestyle itu akan menurunkan endurance. Ya, kenapa? Karena otaknya istirahat terus, walaupun duduk itu capek, tapi otaknya istirahat terus karena dia nggak ada kontraksi, nggak ada dibakar ya. Bakarnya harus banyak, kamu naik turun tangga. Jadi kalau kamu mulai latihan endurance, boleh nyoba naik turun tangga. Nggak usah kayak gitu ya. Oke, latihan koordinasi. Ini biasanya buat gangguan koordinasi. Pusat mengatur koordinasi ada di mana nih? Di otak bagian mana? Otak kecil ya. Jadi biasanya kalau sampai gangguannya ke sana, pasiennya Parkinson, pasiennya angkat sikit, pasiennya post-stroke dan seterusnya. Nah itu mungkin perlu latihan koordinasi. Nah, kalau latihan khusus ya ini yang spesifik yang kecil ya, bisa dibaca sendiri. Misalkan pasien stroke gitu ya, hemiparasisnya kanan, mau genggam itu susah, nanti belajar caranya genggamnya gimana. Terus nanti kalau misalnya minum, cara modifikasi pakai gelasnya supaya nanti kita bisa minum gimana itu sendiri. Ini macam-macam, tapi nanti kalau kalian untuk saat ini ya masih nice dulu ya. Kalau kalian mau belajar, katakanlah kok sering sakit leher ya, kamu boleh cari gimana caranya neck carrying exercise. Itu penting ya untuk mereka yang pekerjaannya kebanyakan kayak kalian gini duduk, posturnya jelek, ya sering nunggu, kalau sampai pos pegel gitu ya. Nah ini kamu boleh pakai neck carrying exercise. Nanti cari caranya kayak gimana. Atau ada sering sakit ini, pinggul, sakit apa namanya low back pain, ya, boyoknya pegel gitu ya. Usia kalian berapa sudah banyak? Apa itu jongkoknya di mana-mana. Jadi kalau kamu cuma oles aja kamu nanti akan jadi. Oke, sekarang berikutnya adalah terapi modalitas. Yang pertama adalah terapi thermal. Thermal ini adalah menggunakan suhu ya. Jadi kamu mau pakai apa alatnya tergantung kendalinya apa. Tapi prinsipnya adalah kalau terapi dengan menggunakan thermal itu kita memanfaatkan sifatnya panas ya. Jadi bisa secara konveksi, radiasi atau konversi. Pernah tahu infrared? Pernah ada yang coba dikasih terapi infrared? Lamp? Oh iya tadi, terus sakit apa? Di mana tangan? Ada keluhan di tangan. Enak gak? Rasanya apa? Hangat, di tangan kan? Nah, karena infrared itu termasuk dalam terapi thermal yang paling superficial. Jadi hanya tembusnya itu cuma ke kulit aja. Dia nggak sampai ke otot. Kalau kamu boyon gitu ya, contohnya misalnya HMB itu kan udah lebih dalam lagi karena kan jembatan di saraf ya. Kalau cuma pakai infrared itu cuma ngitik-ngitik doang ya, cuma ditikin aja kan efeknya hanya sampai ke kulit. Kalau mau lebih dalam titik kita bisa pakai shortwave diatherapy ya, nih konversi yaitu pakai diatherapy. Oke, tapi kita pakainya sederhana dulu ya. Nah tadi yang saya bilang ya infrared itu masuk yang superficial. Kalau diatherapy itu termasuk dalam yang hangat. Kalau untuk kalian sebagai dokter umum kalian boleh nanti merasakan terapi dengan infrared, tapi tetap harus tahu apa indikasi dan kontraindikasinya. Ada kontraindikasinya nggak pakai infrared? Kan itu bikin hangat tuh di tangan atau di kaki atau di mana pun gitu. Ada kontraindikasinya nggak? Ada. Apa? Demam. Ya kalau di demam ya sebaiknya jangan, apalagi kalau ada gangguan sensoris ya, karena takutnya apa, nanti nggak tahu bahwa ini sudah terlalu panas, sehingga kalau terlalu panas terasa sakit enggak, tapi di sini sudah luka bakar derajat 1 ya, karena beberapa tuh ada kejadian kayak gitu deh. Karena infrared kita biasanya mikirnya aman lah, paling ini kan cuma apa namanya superficial aja ya, nggak sampai dalam, ternyata bisa sampai luka bakar. Jadi kalau ada gangguan sensitivitas, gangguan sensoris, sebaiknya jangan gunakan alat-alat yang modalitasnya hangat ya. Nanti pasiennya bisa cedera. Nah kalau terapi dingin itu juga bisa untuk kalian juga ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa apa namanya sakit di kaki, habis kesandung atau kesoleo, kamu bisa pakai kompres dingin. Prinsipnya terapi dingin itu kelebihannya dibandingkan dengan terapi hangat adalah dia diutamakan pada fase akut. Jadi kalau misalnya keseluruhannya sudah 2 minggu yang lalu pakai terapi dingin ya nggak efektif. Tapi kalau masih baru saja, masih buka, masih merah, masih dipegang warm, nah pakailah terapi dinginnya. Tapi terapi dingin ini ada prinsipnya, jadi nggak super udah pokoknya nggak boleh air dingin selesai, bukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau mendapatkan efek yang maksimal, kemudian itu harus 10 sampai 18 derajat. Kalau kamu mau pakai es batu, kamu bisa aplikasikan di area yang butuh ya, tapi juga nggak boleh nempel terlalu lama sama kulit. Jadi caranya adalah digerakkan, digerakkan
gerakan secara sirkuler atau radial itu boleh, tapi maksimal nggak boleh lebih dari 10 menit. Kenapa? Kalau pakai es batu nggak boleh lebih dari 10 menit. Ada yang pernah nyoba ditempelin es batu 10 menit? Mati rasa. Mati rasa. Sebenarnya mati rasanya nggak apa-apa, tapi itu nanti kalau kamu angkat, nah itu ada merah, itu adalah luka bakar derajat 1. Ya sebenarnya, jadi terlalu dingin, sensitivitas kulit nggak kuat kalau sampai selama itu. Jadi maksimal 10 menit. Tapi kalau mau pakai yang kayak dilapis handuk dan sebagainya yang nggak terlalu dingin yang gigit, itu bisa lebih lama 15 sampai 20 menit nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi caranya harus tahu sama lihat ini ada kontraindikasi apa enggak. Kurang lebih harus sampai tadi ya. Jadi kalau ada pasien yang ada masalah sensoris sebaiknya jangan. Terus kalau dia ada masalah pembuluh darah kecil, contohnya kayak Buerger disease, terus habis itu apa lagi ya, Raynaud disease, tahu Raynaud nggak? Raynaud fenomena. Jadi jari-jarinya itu kadang-kala warnanya merah, kadang-kadang biru, kadang-kadang pucat pil. Itu karena ada gangguan di arterio, betul sekali. Jadi kalau misalkan ada kayak gitu jangan kamu kasih ini muncul nanti fenomenanya ya, malah bisa bahaya. Oke, terus berikutnya adalah elektroterapi. Elektroterapi itu bisa pakai MS, bisa pakai TENS. Ini alatnya sama sebenarnya, cuma settingannya aja yang diganti. MS itu neuromuscular electrical stimulation, biasanya kita pakai itu stimulasinya dengan menggunakan listrik. Tujuannya adalah untuk nembus ke ambang batasnya saraf motorik. Tujuannya apa? Supaya ada kontraksinya. Pada pasien apa nih? Kalau misalkan yang MRT-nya cuma 1 atau 0 nih, atau 2, kita pakai ini dulu sebelum kita latih penguatan. Kalau MRT udah jadi 3 baru kita latih penguatan. Kita pakai ini, itu nanti biasanya sampai ada kontraksinya. Jadi misalkan kamu taruh, contohnya buat apa ya? Ini deh elbow flexion aja yang gampang ya. Kamu taruh pennya nanti tuh di atasnya bisa. Nanti dia akan gerak-gerak kayak gitu. Ya, tapi bukan karena pasiennya gerakan dari full dari alatnya. Nah kalau TENS ini itu bentuknya sama, jadi kayak ada tempelan pennya kayak MS, tapi bedanya kalau TENS itu adalah untuk sensorik. Tujuannya adalah mengurangi nyeri dengan memanfaatkan gate control teori. Masih ingat gate control teori nggak? Itu farmakogi ya, di penjelasannya obat-obat analgesik. Ini semakin kabel, dan muka-mukanya aja kayaknya udah susah ya. Ya, pakai gate control teori ya. Jadi kalau misalkan pakai TENS itu kita bisa utamakan atau prioritaskan untuk pasien-pasien yang mungkin nggak bisa menggunakan MSCID. Dan kalau minum obat terus kan mungkin takutnya nggak efek samping ya. Jadi semisal pasien itu bisa dialternatifkan yang lain karena untuk menggunakan MSCID jangka panjang kita bisa pakai TENS. Oke, nah sekarang sudah mulai ke rehabilitasi paru. Ini yang spesifik untuk blok ini ya. Jadi kalau tadi adalah pengenalannya secara umum apa aja modalitas yang bisa dikerjakan di rehabilitasi medik. Nah kalau sekarang di paru itu beda lagi. Kita mungkin nggak pakai yang alat-alatan tadi ya, tapi bisa jadi nanti butuh. Yang pertama kalau untuk rollnya tetap seperti biasa ya. Kalau nanti bentuk J-nya kayak apa? J, berapa menit? 5 menit. Soalnya apa yang keluar? Nggak tahu. Itulah karena kalian nggak tahu, jadi mau belajar semuanya. Tapi karena OSCE itu template-nya, skenario-nya itu pasti jadi trigger kan dari kasus ya. Entah kasus dengan apa, otomatis kalau misalkan ini untuk skillnya rehab, berarti kan kasus yang membutuhkan tata laksana rehabilitasi paru gitu kan ya. Jadi kalau nanti kan belajar untuk bisa menata laksana pasien secara apa ya, simulasi. Karena nggak mungkin pasien beneran kan yang kita latihkan. Kalau nanti untuk skill saya kita ujiannya pasti pakai orang, maksudnya pasti ada manusianya, nggak bisa pakai manekin soalnya. Tapi mungkin kalau kondisional nanti susah ya bisa jadi pakai manekin. Cuma kalau manekin itu agak susah karena nggak bisa kita suruh untuk simulasi batuk. Ada manekin bisa batuk nggak? Ada kan? Ya wes berarti mungkin pakai manusia ya. Oke, jadi kalau untuk runutan awalnya saya nggak harus minta terlalu detail ya, kayak kamu perkenalan, salam sapa kayak gitu lah. Cuci tangan sama jangan lupa inform konsen. Sebelum kamu bisa melakukan intervensi, kamu harus cari dulu adakah indikasi kontraindikasi di pasien ini. Pasien ini ada indikasi tapi ada kontraindikasinya, berarti jangan. Ya, pasien ini nggak ada kontraindikasi tapi nggak ada indikasi yang nggak usah dikerjakan. Jadi kamu harus pastikan dulu aman, oke, baru kamu nanti bisa lanjut ya. Prinsipnya karena ini adalah intervensi rehabilitasi paru, jadi ini ada 3 tata laksana, maka anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang sama diagnosis itu sudah dilewati di atas. Paham ya? Karena kita masuk ke tata laksana yang sifatnya non farmakologis. Nanti kalau kamu ujian itu jangan bingung ya.
tak lakukanlah tata laksana non farmakologis kepada pasien itu benar-benar bukan cuma edukasi doang, mungkin salah satunya ini gitu ya. Kalau yang lain kan kadang-kadang tahunya cuma hacking gitu ya, jahit gitu ya. Nah, ini termasuk salah satu tata laksana yang non farmakologisnya. Oke, ini perlu agak konsentrasi ya karena ini agak sedikit berpikir kembali. Yang pertama adalah circular removal. Jadi circular removal itu bukan membuang rahasia ya. Di sini maksudnya adalah memobilisasi sekret. Jadi membuang sekret. Sekret itu adalah hasil dari sekresi tubuh yang bisa berisi sel mati, bisa berisi lendir, jaringan mati, kuman mati gitu. Tujuannya kenapa kok harus dibuang? Karena kalau dia itu mengendap maka dia bisa jadi medianya kuman untuk tubuh. Dia bisa jadi membuat mobilisasinya jadinya nggak lancar lendirnya, maka harus dikeluarkan. Yang pertama dari mobilisasi sekret itu bisa melakukan postural drainase. Postural drainase itu ngapain sih? Kita memanfaatkan gravitasi karena kita tinggalnya di bumi kan ini ya. Jadi memanfaatkan gravitasi untuk bisa si sekretnya itu nanti bisa turun sendiri. Gravitasi itu kan pasti ke bawah kan ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita mau lihat pasien dengan indikasi kita lakukan postural drainase, itu kalian harus tahu di mana lokasi paru yang bermasalah. Lobus paru ada apa jadi? Ya, di posisi sisinya oke, ke kanan kiri. Kanan berapa? 3. Apa sama apa? superior medial Medial. Yang superior nama lainnya apa? Apex. Yang bawah nama lainnya? basis Basis. Kalau kiri ada berapa? 2. Apa? superior Medial. Yang nggak ada adalah lobus Medial. Oke, alhamdulillah begini masih ingat ya. Soalnya nanti kalau misalkan kita sudah tahu, maka kita harus lihat dulu lokasinya sebelah mana. Prinsipnya adalah kita memanfaatkan gravitasi otomatis. Jadi berpikirlah ketemu di mana itu lendirnya, maka posisikan dia di tempat yang paling tinggi dari tubuh. Paham ya? Kalau nanti ada lendirnya, taruh itu di tempat yang paling tinggi, kita biarkan posisi itu selama paling enggak 5 menit supaya lendirnya itu turun ke bawah. Memanfaatkan gaya gravitasi. Tujuannya apa nih? Kalau segmen paru yang terkena ini posisikan lebih tinggi, dia juga bisa membantu drainase sehingga oksigenasinya jadi lebih bagus. Tubuh kita mau melakukan perbaikan apapun itu, entah dia stroke, entah dia luka, apalah itu, tapi kan kita butuh energi kan. Dan energi source utama selain glukosa itu adalah oksigen. Kalau pasien itu ada masalah di paru dan itu nggak beres, ya wajar aja kalau bagian yang lain akhirnya jadi susah ya untuk bisa sembuhnya. Makanya ini kalau ada masalah kita tepukan dan kita tata laksana yang utama. Ini ada gambar-gambarnya. Ini yang saya nggak bisa simulasikan soalnya kita nggak punya bed yang bisa di incline kan, nggak bisa dimiringkan kayak gini. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Kalau posisinya di posterior apital, ini ada di segmen mana? Apex, terus di sebelah belakang. Gimana caranya memposisikan supaya apex posterior itu ada di tempat yang paling tinggi ketika posisi tubuhnya itu berpindah? Ya kita taruh posisinya, pasiennya posisi agak bungkuk, condong ke depan ya, itu gambar bedanya ya. Kalau anterior apical segmen berarti ya sandar. Jadi kalau posisi yang lebih tinggi itu jangan dibayangkan semua badannya ya, parunya aja. Jadi parunya ini kita posisikan dia di ini yang lebih tinggi. Kalau anterior segmen gampang, orangnya tinggal disuruh berbalik. Kalau posterior segmen sisi kiri Sender kanan. ya, betul lah, bisa memposisikan langsung miring-miring gitu ya. Nah, dan berikutnya yang agak ribet adalah kalau posisinya itu ada di bagian kayak gini, misalkan lingkungan di bawah gitu ya, lurus bawah, itu pasti ini bisa posisi jungkir ya. Oh, bahasanya jungkir ya. Kalau misalkan posisi kayak gini, ini kita bilang postural drainase secara ideal ya. Ideal itu maksudnya nggak ada kontraindikasi yang lain yang membuat pasien nggak boleh diposisikan seperti ini. Tapi kalau pasien itu ternyata punya comorbid lain yang membuat posisinya itu nggak boleh macam-macam, ya kamu jangan paksakan gitu ya. Contohnya pasien itu habis stroke. Ini stroke-nya mungkin baru hari kedua atau hari ketiga, karena di intrakranialnya masih tinggi. Posisi yang paling bagus untuk tekanan posisi tadi. Nah, posisi apa? Posisi yang dia, kalau segini itu tekanan kepalanya itu tidak tinggi-tinggi banget, tapi perfusinya ke otak juga dia tetap terjaga. Posisi apa?
apa ya, berbalik. Berbalik, datar ini enggak tinggi banget itu malah tekanan intrakranialnya. Jadi gini, kalau berbalik banget itu tekanan intrakranialnya tinggi, tapi kalau kita bikin duduk, perfusi ke otaknya nggak ada, nggak nyampe. Jadi yang ideal adalah Elevasi kepala. derajat. Ya, head of bed 30 derajat. Kalau pasien head of bed 30 derajat, padahal pasien ini punya pneumonia di lobus bawah, boleh kita posisikan kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada kontraindikasi, ini enggak kita pakai. Jadi postural dilatasi ini tidak selalu mutlak kita bisa lakukan, karena ini hanya alternatif kan, salah satu cara. Kita masih pakai cara yang lain nih. Oke, kalau dari postural dilatasinya berarti nggak bisa. Ya. Nanti tugasmu ketika kalian menghadapi ujian soal USJ, baca baik-baik di mana lokasi tempat ada pneumonia. Karena lobusnya kita buat hanya spesifik di satu tempat. Biar kamu bisa tahu nanti oh mau tak beginikan, mau tak balikkan data, apa mau prone gitu ya, atau mau yang posisinya kayak gini, gitu ya, tergantung sama soalnya. Jadi nanti soalnya bisa bervariasi ya, tergantung di mana kan lobusnya. Oke. Tadi teknik apa dek namanya? Secret removal. Nama tekniknya yaitu postural drainase. Jadi kuncinya adalah postural drainase. Kita memanfaatkan postur untuk membantu drainase sekuler. Ya, karena memanfaatkan gravitasi loh. Jadi posturnya kita sesuaikan posisi yang ada limitnya, posisikan ini lebih tinggi supaya lambungnya turun. Berapa lama dipertahankan? Setidaknya selama 5 menit. Nah, terus pertanyaannya, selama postural drainase itu orangnya ngapain? Nyanyi, tidur, ngapain? Batuk? Enggak juga. Masa kita suruh batuk? Pak, ayo batuk, kan belum turun, kan dia baru mau akan turun. Ngapain? Pasien yang melakukan nafas dalam dan relaksasi. Kenapa? Kalau pasiennya cuma nafas biasa aja, mungkin akan lama nanti getarkan lendirnya itu ke bawah. Kalau nafas dalam itu kan udaranya banyak ya di situ, tekanannya bisa agak naik, jadi lendirnya harapannya turun. Ini kan ya. Jadi postural drainase itu gak hanya cuma posisinya ini diposisikan, ya udah pak pokoknya posisinya kayak gini aja lah 5 menit diem dulu, enggak. Pasti suruh nafas, ya nafas relax dan dalam. Oke, berikutnya adalah teknik manual. Ada yang suka perkusi nggak di sini? Ada anak itu nggak drummer nggak? Emang iya? Dulu. Oh, oke. Berarti dia harusnya teknik perkusinya dapat. Jadi ini teknik perkusi, tapi perkusinya nggak sama kayak kalau perkusi alat-alat perkusi ya. Ini kita perkusi soalnya adalah di orang. Ya. Prinsipnya apa? Jadi ini kan teknik manual ya. Teknik manual itu adalah teknik menggunakan tangannya pemeriksa atau tangannya terapis. Bentuknya bisa perkusi, bisa shaking. Jadi shaking itu kamu bukan selalu menggetarkan toraksnya. Bisa vibration. Vibration itu pakai alat penggetar. Kalau kita nggak pakai vibration khusus buat torak, kita biasanya pakai sikat gigi yang elektrik itu loh. Tapi kepalanya kita buang. Jadi nanti panjangnya itu kita taruh di ICS sesuai di lobus mana yang bermasalah. Dok ini pasiennya postur, nggak bisa kita lakukan postural drainase, ya udah lakukanlah ini manual. Nah sekarang, tujuannya apa? Jadi kalau misalkan perkusi itu kan dia tepukannya itu limis ya. Jadi kalau misalkan nanti nempuk itu ada patokannya, nggak asal nempuk. Karena kalau asal nempuk tujuannya nggak tercapai. Ada yang lagi batuk nggak misalnya? Happy. Kok suka happy terus saya? Balkis kan. Iya itu fokus karena kamu ingin foto-foto gimana ya? Boleh minta satu kursi di depan nggak? Kalau di sini. Sambil nunggu temanmu, di sini aja di sini. Soalnya nanti mau tak dagangannya di sini. Boleh pergi samping aja nggak? Nah, agak sana loh. Nah, wes. Ada yang mau tak? Ini perkusi mumpung lagi di sini sama. Tapi kalau batuk kan di sini sebenarnya. Kalau pneumonia kan pasti di bawah kan. Jadi ini nggak. Tapi nggak apa-apa. Tapi kamu lah. Reno. Tapi rekam lah. Saya ajar kan. Yang lain nggak ada yang mau. Respect. Enggak. Dibikin batuk ah. Kontraindikasinya apa nih perkusi ini? Nah,
remote, nggak ada kan di Hegel, nggak ada loh kamu. Aman. Iya. Terus ada trauma, jadi kalau misalnya kayak pasien habis bypass jantung kayak gitu ya kan yang sekarang bilang jangan kamu lakukan teknik ini gitu ya. Kenapa? Karena prinsipnya kalau kamu bukan tepukan, sebenarnya merasakan getaran itu nggak hanya rongga orangnya tapi juga tulang, juga pleura ya dan sebagainya. Nah, kamu harus pastikan pasiennya aman. Terus setelah itu kamu akan lakukan, nah ini yang penting yang kalian harus coba ya. Nanti abis ini kalau pas simulasi kalian harus nyoba. Tangan itu bentuknya kayak kamu ada yang kamu sulit dari sini. Kayak kalian ambil air wudhu, ada air wudhu itu tangannya kan pasti masuk gini ya. Ada nggak yang nada yang wudhu membuka gini? Nggak ada yang nada, jadi kayak ngambil air gini ya. Jadi bentuknya itu ada rongganya. Kenapa? Karena rongga ini kita pakai untuk resonansi, menggetarkan udara. Terus nanti kalau misalnya kita tepukkan itu sesuai dengan fokus mana yang bermasalah. Misalkan tadi pasiennya contohnya katakanlah ada di posterior apical segment. Posisi pasiennya gimana nih? Kamu bawa otak senang semua. Anggap aja itu bantal. Nah, terus peluklah tas langsung di depan. Agak condong ke depan loh. Nah, kalau kebanyakan. Nah, apa? Ini kecil ya, itu bantal ya. Segitu lah ya. Oke, terus tadi posterior apical segment kan, posisinya condong ke depan 30-45 derajat. Pasien disuruh ngapain kalau postural drainase? Nah, nafas dalam dan rileks 5 menit setidaknya. Baru kita lanjutkan dengan teknik manual dengan ini adalah manual clappingnya. Jadi yang kita tepuk di area mana ya posterior apical segment, paham nggak? Jadi supaya nanti rontoknya lembir itu lebih cepat. Kalau kamu cuma nunggu aja kan mungkin lama ya. Kamu bisa bantu dengan manual clapping. Sekarang kita coba ya. Lihat tangannya ya. Oh sorry ini jasmu ketebelan. Boleh dicopot jasnya enggak? Jasnya aja. Semua Ada kata-kata terakhir? Nanti dengerin bunyinya ya. Kalau yang cewek-cewek biasanya seringnya itu kurang. Atau kalau nggak kurang itu bunyinya itu nyaring. Bunyinya nggak boleh nyaring. Udah dipeluk tasnya, posisi yang nyaman. Sakit nggak? Kamu ngerasa gatel kayak pengen batuk nggak? Karena dia normal loh. Kalau normal tuh nggak ada rasa pengen batuk, sakit nggak? Jangan buat kalian batuk. Kalau kalian lihat saya nepuk, itu bukan gini ya. Karena kalau gini pasti sakit. Yang sakit tangan saya, yang sakit dia juga. Tangannya gini, dan ayunannya bukan dari siku. Ayunannya bukan gini. Ayunannya gini. Kalau bunyinya, kalau ini tadi coba dengerin lagi ya Bu. Bentar aja kamu agak lurus soal. Sakit nggak? Kalau sakit bilang mau lu. Kalau gini deh, sorry ya, tak coba gini ya. Nah, itu nggak enak. Bunyinya dep. Nah, ini nggak tak kencingin aja udah kerasa bunyinya dep. Kalau ini kan lebih kayak nyaring tapi kosong gitu loh tengahnya. Nah, nanti dicoba ya. Terus nggak boleh juga cepet-cepet deh. Oh nggak boleh, ya? Atau terlalu pelan, lama banget. Nggak rontok-rontok ya. Kecepatannya berapa? Nah ini tulisannya adalah 25 kali dalam 10 detik selama 3-5 menit. Tapi ini mungkin based on experience ya. Makanya taunya segini benar nggak sih sudah sampai 25 kali itu juga susah. Jadi kalau kita kan mungkin biasanya ya, jadi ya udah kebiasaan oh segini jangan berlima. Kalau kamu kecepatan kualitas resonansinya nggak dapat tepukannya. Kalau kamu terlalu lama nggak efektif loh di dunia turun ya. Berapa menit manual clapping? Ya bisa 3-5 menit ya. Boleh diulangi lagi sebenarnya nanti. Kapan waktu yang paling
harus dilakukan postural drainase, manual clapping, pokoknya semua airway clearance itu adalah ketika pasiennya setelah dapat nebul. Ya. Kenapa? Karena nebul itu kan dengan memasukkan uap air dan ada agen-agen yang berbuka saluran nafas ya, itu sebenarnya dia udah sangat mobile sekali. Orang kalau habis nebul itu kan kadang nggak langsung batuk ya. Nah itu kita bilangnya pakai itu. Oh hilang lagi. Wes nggak apa-apa. Kita coba ya. Kalau tadi itu adalah manual clapping tuh gini. Kalau shaking itu cuma kamu gini kan? Ya. Batuk enggak karena kamu sehat. Ya cuma kita ginikan. Tapi kalau saya sama dia mungkin masih bisa. Kalau pasien saya lebih gede, nggak kuat dia capek. Ya. Itu bukan dikusuk-kusuk ya. Itu getarkan si rongga toraknya. Itu kalau shaking. Kalau anak-anak lebih gampang shake-nya karena kan rongga toraknya dia lebih besar. Kalau susah kamu bisa pakai vibration. Pakai vibration itu pakai vibrator. Ini kan ada ICS ya. Nah, itu kamu bisa getarkan sesuai dengan bentuk ICS-nya. Kalau ICS kan pasti apa ini namanya horizontal ya. Mau lewat depan atau lewat belakang sesuai dengan letak. Ada lagi yang perlu orang nggak ya ini? Oh nggak ada. Boleh duduk dulu deh, tapi nggak usah dibalikin dulu kursinya ya, nanti pakai buat. Ini semakin temenan ya. Ya ini sudah tidak nyala sama sekali dia. Dari setelah kita coba. Berikutnya adalah airway clearance dengan monitor batuk ya. Apakah monitor batuk itu ada kontraindikasinya? Ada nggak? Loh, kenapa kok anak kecil nggak boleh batuk? Boleh. Maksudnya kan nggak bisa disuruh batuk. Itu karena nggak kooperatif sih sebenarnya. Tapi batuknya jangan ditahan. Nggak apa-apa kalau dia mau batuk aja. Ada yang nggak boleh ya. Batuk itu nggak boleh kalau misalkan jadi latihan batuk efektif itu nggak boleh kalau misalkan kita dapat pasien dengan hemaptu yang masif. Hemaptu itu apa deh? Batuk darah. Pasien apa biasanya batuk darah? TBC yang berat ya. Soalnya kalau TBC yang cuma batuk biasa aja dia ya nggak sampai batuk darah. Tapi kalau dia sampai ke jaringan ngerobek ke area bronkus dan cabang-cabang itu batuknya bisa sangat berat. Itu nggak boleh kamu kasih latihan batuk efektif. Yang boleh apa? Kalian kasih teknik huffing. Sekarang kita akan latihan batuk dulu ya. Jadi batuk itu nggak sekedar dek batuk, nggak kayak gitu caranya. Jadi kita kasih persiapan supaya batuknya itu efektif. Dalam arti efektif itu tujuannya batuk adalah untuk mengeluarkan ya, caranya gimana? 3 kali kalian nafas dalam terus hembuskan. Nanti nafas dalam yang keempat baru dibatukkan 2 kali dan berturut-turut. Kenapa kok harus 2 kali? Batuk yang pertama adalah untuk ada nggak di sini tulisannya ada. Batuk yang pertama adalah untuk lepaskan sputum. melepaskan sputum dari tempat perlengketannya. Batuk yang kedua adalah untuk mengeluarkan. Jadi nanti habis batuk, habis ambil nafas, buang nafas dalam 3 kali, ambil nafas dalam yang keempat, baru batuk 2 kali. Ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanti 2 kali ini sudah kalian lakukan dan ternyata pasiennya itu belum clear, boleh diulangi kembali. Tapi ulangi kembalinya nggak boleh langsung di bagian batuknya. Ulanginya dari yang nafas 3 kali dulu, buang 3 kali, nafas lagi, buang sampai 3 kali. Habis itu baru yang keempatnya kamu siap-siap untuk perintahkan pasiennya untuk batuk ya. Oke. Terus teknik huffing. Nah, kamu kalau batuk itu pasti epiglotismu nutup kan ya. Kalau huffing itu enggak. Jadi gimana caranya? Kayak orang ngapuk soalnya kalau kayak gitu deh. Terus kayak dorong banget. Nah, itu bukan singing ya, bukan singing tuh kayak kamu dalam nafas ya, tapi harus kayak dihentak. Tapi kamu nggak boleh nutup epiglotisnya. Kenapa kok kamu nggak bisa kasih teknik batuk? Karena ini kita pakai pada pasien yang nggak boleh batuk. Contohnya tadi hematom masif ya. Kenapa kok harus di huffing? Karena kalau ada tumpukan darah, nggak mungkin kamu biarkan lama-lama di tenggorokan. Bikin apa? Darah itu adalah medianya kuman. Nanti lanjut jadi bronkitis orangnya. Oke, itu adalah teknik huffing. Kalau suctioning pakai apa?
Suction. Ya. Tahu suction nggak? Ada yang pernah masuk ICU nggak? Pernah. Setelah itu mengunjungi aja kan ya. Ya. Jadi biasanya itu ada di atasnya bed ya, kepalanya bed itu ada kayak botol-botol gitu. Suction itu biasanya ada kayak nanti ada tabung besar gitu ya, apa namanya, transparan. Biasanya nanti kalau mau pakai itu harus dinyalakan dulu knopnya, terus kemudian nanti akan ada bunyinya, nah, terus nanti di suction. Suction ini bisa langsung ke rongga mulut, bisa lewat ETT-nya. ETT itu endotracheal tube. Atau kalau pasiennya ada pakai mayo lah, pakai apalah, pokoknya di ICU biasanya kalau ada pasien yang butuh untuk suction itu lendirnya banyak sekali ya. Nanti takutnya kan menghalangi jalan nafas, nggak bisa makan minum dengan enak, di suction pakai itu. Nah kalau yang berikutnya mechanical insufflation. Exsufflation ini saya nggak bisa peragakan karena ini pakai alat ya, dan alatnya mungkin terbatas. Kalau di Indonesia yang paling banyak mungkin di Jakarta ya, Surabaya saya nggak tahu punya apa enggak. Ini prinsipnya adalah alat untuk bisa memfasilitasi batuk. Jadi alat itu nanti ditaruh di perut kayak dorong, jadi kayak kita batuk tapi dia batuknya itu dibantu pakai benda dari luar. Kalau kita batuk kan kita pakai tekanan dari perut kan, nah ini tekanan perutnya itu diganti pakai barangnya. Oke, terus kemudian bisa dilakukan latihan penguatan otot. Oke, yang berikutnya, nah ini adalah latihan nafas. Amat sangat banyak sekali ya teknik latihan nafas ini ya. Tapi kita bisa rasakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah CBT, control breathing technique. Itu adalah teknik pernafasan diafragma. Jadi kalau teknik pernafasan diafragma itu prinsipnya adalah ya kita nafas tapi kita memanfaatkan otot diafragma itu untuk dikontraksikan lebih banyak. Tujuannya apa? Meningkatkan pertukaran gas, buat meningkatkan oksigenasi kayak gitulah. Oke, caranya gimana? Nah ini dia, kalau misalkan kamu mau terapkan ke pasiennya dirawat inap, biasanya kan pasiennya tidur di bed ya. Bednya itu kita sandarkan, kita tinggikan sesaat, kemudian nanti kamu pegang di area perutnya. Tujuannya buat apa? Karena kalau misalkan kita nafas kan, kamu kalau nafas kan nggak pernah mikir ya selama ini ya. Yang keangkat ini apakah pundaknya, apakah perutnya gitu kan. Pernafasan kan bisa torakal, bisa abdominal. Kalau kamu sentuhkan abdomennya pasien itu supaya memberikan input ke pasiennya bahwa Pak, nanti yang ngembang harus sebelah perutnya. Ya. Mau kita coba praktekkan? Siapa lagi nih yang mau duduk? Boleh, ini cewek nggak apa-apa. Sebenarnya pernafasan diafragma itu kamu bisa pakai di buat apa? Nyanyi apalagi? Kan kamu bukan SCTV, jadi pemerintah. Dan mana apa lagi? Kira Selain itu apa lagi? Yang kamu pasti lakukan setiap kali kamu ganti blok tuh ngapain? Liburan. Kan ujian. Kasihan. Lo ngapain kok kamu harus latihan nafas kayak gini? Tujuannya buat apa? Kamu pakai snorkel juga. Ya wis nggak apa-apa. Kalau kamu pakai snorkel kamu nanti bisa coba sendiri ya. Kamu lihat heart rate-mu sebelum dan 15 menit setelah kamu latihan nafas. Apa yang terjadi? Yaitu menurunkan HR. Taruh di dada. Pertama taruh di bawah. Oke, sekarang ambil nafas, buang nafas. Kamu lakukan biasa dulu tanpa perintah dulu ya. Yang lainnya boleh mau ngikut nggak? Sekarang konsentrasi yang tangan yang ditaruh di perut itu harus terangkat lebih banyak daripada yang di dada. Coba ke bawah. Lebih berat nggak? Aneh kan soalnya, karena nggak biasa. Ulangi lagi ya. Coba. Kurang abdomen angkat. Ya. Gini, ngaturnya, nafasnya, masuknya udaranya lewat hidung, keluar yang pelan-pelan lewat mulut. Mau keluarnya lewat hidung juga nggak apa-apa. Yang penting pokoknya yang terangkat itu harus di sisi tangan yang pegang ke perut. Susah ya, berat ya. Diafragma itu berat. Kenapa? Karena kalian nggak terbiasa. Biasanya paling sering pakai pernafasan diafragma itu laki-laki soalnya. Ya nggak gitu? Bisa jadi. Ya nggak? Nggak nyadar. Nggak nyadar. Iya benar. Soalnya emang jarang ya.
Oke, nah ini ya, jadi kalau misalkan nanti kamu sudah ngecek posisinya, jadi boleh duduk kayak gini, boleh semi fowler ya, atau yang 30 derajat. Kalau pasien rawat inap dia mungkin akan lebih nyaman ketika posisinya itu sandaran, jadi naikkan. Kenapa? Nanti kamu coba sendiri di rumah, teknik kayak gini tapi kamu sambil baring, itu lebih susah 2 kali lipat. Ya, duduk aja susah ya, apalagi bareng ya. Nanti kalau bareng bisa dicoba sendiri itu lebih susah. Oke, sekarang segmental breathing. Kalau segmental, namanya aja segmental breathing. Jadi yang kita latih nafasnya itu segmental, tergantung dengan segmen mana yang mau kita tingkatkan fungsi nafasnya. Misalkan tadi segmental breathing itu karena pasien itu ada pneumonia pada posterior apical lobus ya, berarti kan sebelah sini. Nah, kita bisa instruksikan pasiennya untuk Bu, ini kan tangan saya nempel ya bagian sini ya. Coba ambil nafas dan buang nafas. Oke, 3 kali. Terus nanti jangan cepet-cepet. Konsentrasi. Bayangkan udara itu masuknya itu dominannya ke sebelah tangan yang saya bagian paru yang saya sentuhkan sebelah sini. Ambil nafas, buang nafas yang di sini dek. Tanganmu tuh sebenarnya nggak hanya sekedar nempel. Yang kalian lakukan itu apa? Kalian Rasakan. taruh dan bayangkan kan paru itu kan kalau ngembang itu kan pasti dia kan gerak ya, pasti tanganmu akan terangkat kan ya. Nah itu kamu tahan sedikit aja. Buat apa? Otot-otot area sini tuh dia biar bisa ngelawan tanganmu, tapi jangan kamu dorong sampai nggak bisa nafas ya. Jadi cukup kamu sentuhkan, cuma kamu ikuti gerakan nafasnya aja. Berat nggak? Berat. Susah ya? Susah karena gimana cara kita melarikan udara itu hanya ke sebelah posterior apical. Tapi sebenarnya bisa dilatih kalau kamu mau. Jadi kalau saya ngelatih kayak gini deh di pasien di ruangan tuh nggak bisa dalam 1 kali kunjungan tuh pasiennya langsung ngerti. Biasanya harus kayak dipancing dulu. Apalagi kalau pasiennya itu ada gangguan kognitif ya. Pasiennya GCS-nya turun gitu ya. Cuma 3, 4, 5 nggak mungkin bisa ya saya kayak gini. Oke, berikutnya adalah insentif spirometer. Nah ini yang saya nggak punya karena nggak bawa alatnya. Kalau ini kita pakai alat ya? Bukan kayak di faal, ini beda. Kalau di faal itu adalah untuk pengukuran, kalau ini adalah untuk latihan. Jadi kalau kamu lihat yang ada bola 3 ini, itu nanti cara pakainya bukan ditiup, tapi dihirup. Caranya adalah ambil nafas dalam, buang nafas 1 kali lagi. Nanti habis buang nafas sekeras-kerasnya. Habis itu ambil nafas dalam. Nah pas ambil nafas dalamnya itu kamu masukkan mouthpiece-nya ke dalam mulut. Normal sekalian ini harusnya itu bisa terangkat 3 bola. Ya, tapi kalau misalkan pasien tuh kadang-kadang ada yang cuma 1 bola aja yang terangkat. Ada 2 alat ya, ada yang dia pakai bola, ada yang pakai angka. Kalau pakai bola, kalau cuma terangkat 1 itu kalau nggak salah 600 cc. Kalau terangkat 2 itu 900 cc. Kalau terangkat 3 1200 cc. Kalau pakai yang itu sudah ada meterannya, jadi langsung tahu berapa nih. Nah, wes boleh kembali deh. Habis itu kayaknya nggak pakai. Berikutnya adalah glossopharyngeal breathing ya. Jadi glossopharyngeal breathing itu kalau misalkan ada pasien yang susah untuk dilakukan teknik nafas yang sebelumnya ya. Biasanya ini tuh kayak kalau kita tuh bilangnya tuh kayak kodok gitu ya. Nafasnya tuh glossopharyngeal jadi kayak hirup terus ngeluar sini. Cuma saya juga susah nih ngajarinnya karena ini tekniknya agak breathing control. Jadi kalau tadi pernafasan diafragma itu adalah kita memanfaatkan otot diafragma untuk kontraksi. Kalau yang breathing control, gimana caranya kita membuat pasien itu bisa merasakan nafasnya dan mengatur ritme nafasnya. Kalau awal pasiennya ada yang punya asma nggak? Nggak ada. Kamu pernah tahu orang asma nggak? Kalau pas lagi serangan tuh yang dia appearance kan kayak gimana? Posisinya gimana biasanya? Ya, paling sering ya biasanya posisinya untuk asma tuh kadang gini. Terus sampai bungkuk banget ya. Atau ke belakang tuh namanya adalah triple position. Kalau misalkan pasien itu asma kadang dia tuh ngerasa kayak kecekek, dia semakin cemas, simpatetik drive-nya naik, nafasnya makin cepat kan. Nah, makanya kita yang pertama lakukan breathing control dulu. Coba untuk ngatur nafasnya, ambil nafas pelan, buang nafas bertahap. Nah, itu seperti itu kalau mau
breathing control ya. Tujuannya itu tadi ya, biar polanya, ritmenya itu nggak terlalu cepat mengikuti dengan work of breathingnya. Kalau per sleep breathing, gimana caranya? Per sleep itu mencucu. Buat apa tuh biasanya? Gini. Buat apa? Biasanya pasien ini deh, PPOK. Kenapa kok PPOK pakainya per sleep breathing? Karena kalau PPOK itu kan jadi obstruktif ya. Kalau obstruktif itu banyak udara yang terjebak di dalam paru-paru. Jadi kalau misalkan kita mau pakai teknik ini itu biar dia bisa jembatani tekanan yang tinggi di dalam. Kadang buat PPOK, bisa juga buat bronkiektasis kayak gitu ya. Nah, terus satu lagi adalah kita bisa lakukan pacing activity. Pacing activity itu adalah modifikasi aktivitas dengan teknik nafasnya supaya nggak balapan. Jadi kalau misalkan kayak naik turun tangga gini nih kita atur. Kadang tuh kan dia takut ya naik turun tangga karena nafasnya engap. Caranya adalah ketika naik tangga dia harus, nggak ada di sini ya. Jadi kalau misalkan naik tangga itu bisa ambil nafas. Habis itu nanti pas satu kakinya mijak lagi dia hembus nafas. Jadi akhirnya naik turun tangganya nggak bisa cepet-cepet, harus menyesuaikan dengan nafasnya. Boleh dia naik tangga, satu anak tangga, naik dulu satu lagi, ambil nafas, buang nafas, habis itu baru naik lagi. Jadi nyetel nafasnya sesuai dengan aktivitas yang dikerjakan. Biasanya kalau pacing ini salah satunya kita sering pakai buat pasien yang naik tangga ya. Oke, terus ini adalah penguatan otot ventilasi dan latihan endurance. Ini macam-macam sih. Oke, berikutnya adalah mobilisasi dada atau mobilisasi torak. Nah, ini prinsipnya adalah kita lakukan serangkaian gerak pada rongga torak supaya nanti ketika dia itu sudah mulai membaik ya, misalkan pneumonia udah mulai membaik nih, itu harapannya adalah otot-ototnya yang tadi itu capek banget kan karena harus kontraksi, relaksasi, dia itu nggak kaku. Kayak kita stretching kan ya. Jadi kalau kayak gini sebenarnya tergantung pada area mana nih yang bermasalah. Nah, misalkan nih contohnya tekniknya adalah, nah misalkan dengan inspirasi itu bahunya abduksi dan fleksi, terus kapulanya abduksi. Nanti kalau misalkan pada saat ekspirasi itu kita lakukan kebalikannya. Contoh ya, kalau misalkan kayak gini nih, kan kita gerakannya dari awal dulu ya. Kita gerakan ambil nafas, kita taruhkan sampai ke atas, itu kan kamu kayak rasa diketarik ya. Nah, dek, kita mau kok gila ya gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan ekspirasi kalian lakukan sebaliknya, dan ini bisa dibantu sama orang, bisa pasiennya sendiri ya. Kalau awal biasanya terapisnya akan peragakan dulu, terus dicontohkan ke pasiennya, kemudian kita awasi. Kalau misalkan pasien sudah bisa baru kita lakukan. Sebenarnya ini beda-beda ya, tekniknya macam-macam, mau kayak gini pilih. Ini kalau bentuknya segmental kanan atau kiri ya. Jadi misalkan kayak ambil nafas begini, hembus nafas, nanti kayak dilawan terus kayak ditekukkan kayak gitu ya. Tujuannya adalah biar bisa, intinya itu adalah satu lokus itu bisa ngembangnya maksimal, ngempisnya bisa maksimal ya. Boleh juga kalau misalkan arahnya kanan kiri kayak begini ya, itu kamu tinggal kayak buka tangan begini, ambil nafas, hembus nafas, terus sambil ditekuknya. Atau, nah itu ambil nafas dengan tangannya ke atas, nanti hembus nafas sambil turun sampai tangannya itu benar-benar fleksi ya. Yes. Sekarang teknik relaksasi bisa dengan breathing control, bisa dengan posisi relaksasi. Ini tadi yang saya bilang ya, posisi relaksasi kalau pasien asma tuh paling sering kayak gini deh, namanya triple position. Kita bisa bantu pasiennya dengan posisikan, kalau mau duduk boleh duduk, terus di sini kasih bantal, pasien bisa bersandar dengan kedua tangannya, atau pasiennya boleh berdiri dengan tangannya ditaruh di meja. Kenapa kok seperti ini? Karena kalau pasien asma, pasien yang work of breathingnya lagi nemen karena serangannya lagi kumat, posisi ini adalah posisi yang paling nyaman untuk otot-otot nafasnya, baik otot nafas yang primer atau yang sekunder atau tambahan. Oke. Wes, kalau rehabilitasi sosial ini saya nggak perlu bacain sih, kayaknya kalian bisa baca sendiri ya. Karena ini hanya tinggal diskusi sama wawancara. Udah selesai. Mau simulasi?